Nah, teman-teman, jadi pagat lah bubur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kami PS Group Construction. Teman-teman, hari ini kita mau nge-review bangunan yang di tempat kuliah kemarin yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Bangunan sekolah yang pernah kita bangun di Banjarmasin, atau tepatnya di Barito Kuala ya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kita nge-review nanti, ikutin terus perjalanan kami. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya PS Group Construction. Jangan lupa nih di follow juga IG dan TikTok kami PS Group Construction, PS Group _ Building Construction, biar tambah semangat nih kami untuk bikin konten terus, mengedukasi, memberikan manfaat pengetahuan teman-teman terkait untuk pembangunan ataupun pembuatan konstruksi apapun yang nantinya teman-teman bisa pertimbangkan atau mendapatkan ilmu di situ. Ya, ikutin terus perjalanan kami. Go. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat yang kita bangun sekitar ya 4 bulan yang lalu ya selesainya, yaitu pembangunan gedung teknologi Politeknik Hasnur. Nih teman-teman, ini tempat perkuliahan yang mana di gedung ini, tempat kuliah ini dinaungi oleh Yayasan Hasnur. Jadi kita bangun gedung ini kurang lebih sekitar 1 tahun, terus kita selesai di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu sudah selesai. Yuk kita jalan-jalan, kita nge-review, melihat apa aja sih yang selama ini pada saat kita bangun tuh, apa aja itemnya dan bagaimana hasilnya. Ikutin perjalanan saya. Nah teman-teman, jadi pagat lah bubur. Astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, di pekerjaan kita yang kemarin yang di Banjarbaru itu kan kita pemasangan paping juga nih. Nah di sini tuh ada pemasangan paping juga, tapi bentuknya beda. Yang mana Pak? Paping ini di bawah ini. Oh iya. Nah ini paping ya, ini paping juga, tapi dia seperti yang saya bilang kemarin, ukurannya 10,5 kali 10,5. Nih jadi kayak kotak kayak tahu. persis kayak tahu. Persis. Tahu disusun-susun. Nah, presisi mana ya? Ya betul. Kotak. Tapi dia di sini ada 2 jenis. Ada 2 jenis nih. Yang satu paping seperti ini, yang satunya glass block namanya.
grass block. Grass block. Grass block. Grass block itu dia modelnya kayak gini nih. Nah, teman-teman. Nah, seperti ini bolong-bolong nih. Nah, kayak gitu. Ini biasanya diisi tanah, terus diisi oleh rumput-rumput buat jalan. Tuh sampai ke sana tuh. Panjang tuh. Sampai itu ya, teras Sampai itu ya. sana tuh, ya. Sampai pojok sana. Sampai pojok. Oke, mantap. Kayak gitu. Nah, terus di sini, teman-teman, ini ada tangga menuju surga atau heaven. 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 Nah, kan ya. Jadi di sini ini namanya tangga untuk amphitheater. Amphitheater tempat teman-teman mahasiswa nanti menuju ke dalam gedung perkuliahannya. Nah, jadi Ini gerbang utama berarti ya? ya gerbang utama untuk masuknya sebenarnya. Ini warnanya juga ya ada 2 warna, putih keabu-abuan dan abu-abu agak gelap ya. Tuh logonya Politeknik Hasnur. Ada roof garden. Nah, ini kemarin nih tanamannya cukup lebat ya. Tapi karena sekarang lagi musim menuju ke kemarau, jadi banyak tanaman yang mungkin agak kering. Awalnya kemarin di video kemarin kita sempat videoin posisi tanaman ini cukup lebat dan cukup bagus. Karena sekarang kemarau ya jadinya begini. Kayak gitu. Nah, sebelum mahasiswa masuk ke dalam kelas di sana itu, nah jadi teman-teman mahasiswa ini bisa nih jalan dulu di sini atau mungkin duduk di sini. Nih, Ada tempat duduk? Ada tempat duduknya. Wah. Nih, duduk, Oh, iya. ngobrol santai, mungkin bahas dulu kira-kira pelajaran apa yang akan dipelajari atau mata kuliahnya apa. Tuh. Sini nih. Tapi ini enggak diperuntukkan untuk ini ya, siang-siang ya. Yang buat Panas ya. ya, kalau misalnya paling pagi atau Sore ya. sore. Yuk, Cukup. terus jalan. Bisa Nah. jelaskan ini, Pak? Hah? Ini untuk temboknya sendiri kok Nah, ini ada dindingnya bentukan itu kayak gini nih. Ini gerapi nih atau apa? Ya, dan dinding ini finishingnya itu pakai menggunakan kamprot. Oh. Tapi jenis kamprotnya kalau dulu kamprot itu pakai semen terus di ini ya, di teplok-teplok lah bahasanya ya. Diteplok-teplok baru dicat. Nah, kalau ini kita karena sekarang udah lebih canggih ya. Zaman udah berubah. Sekarang itu cat sudah ada yang berbahan kamprot seperti ini. Jadi memang tekstur catnya seperti ini. Teksturnya catnya memang kamprot, jadi sudah ada pasirnya. Oh, jadi dia memang Jadi, kasar kayak gini ya, iya, bukan yang enggak rapi ya. betul. Jadi jangan coba-coba untuk nempelin muka ya di sini karena Bener ya. bisa luka. Kayak permukaan aspal. Yes, betul kasar dia. Iya. Nah, di sini Oh, sayang banget ya tanamannya ya karena panas banget di sini. ya lumayan. Lagi musim kemarau mungkin. Lagi musim kemarau cukup panas. Ini cukup panjang ini Pak. Kira-kira berapa meter nih Pak dari itu apa namanya tuh? Dari depan sana. Enggak ini apa namanya? Gerbangnya ini Gapuranya sampai ke ya? sini ya ke roof garden ini. Kemarin itu kurang lebih sekitar berapa ya? 19 meter kayaknya. 19 meter ya. Ya, 19 meter. Pantesan. Cukup panjang. Ada beberapa blok. Nah, di sini saya juga punya saudara. Nah, namanya HVZ. Nah, Hafidz Abdullah Rizky Suryana. Jadi ini adik saya, teman-teman. Adik saya yang nomor 3. Tapi dia sudah berkeluarga juga. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman yang nanya, siapa tahu nanya ada yang masih jomblo kah? Nah, Waduh. sudah berkeluarga ya. Kayak gitu. Hah? Kameramen. Kok kameramen jomblo terus? Kalau kameramen jomblo terus. Jadi di rumah. Jadi di rumah. Nah, dia juga ikut berpartisipasi mulai dari bangunan ini belum terbangun sampai bangunan ini jadi seperti ini, teman-teman. Dari nol gitu.
Jadi bisa dikatakan ini sebagai orang kedua kah? Iya, betul. Dia adalah orang kedua setelah saya dan kameramen. Ya. Kameramen orang buntut, Pak. Eh, Paling belakang nih. nah, di sini memang nuansanya lebih terbuka Lebih terbuka. karena roof garden. Roof. Betul, lebih enak santai lah. Ada sama kayak di proyek kita yang udah selesai Jangan pramuka. di Jalan Pramuka. Nah nih, Nah, yang tapi ini motifnya beda. Nih situ juga ada, sini ada juga. Beda motifnya lah. Ya motifnya bukan, ini motifnya sama, cuman motifnya berbeda dengan yang di Pramuka. Apa namanya? Ini namanya apa, Pit? roster. Roster. Fungsinya apa? Fungsinya nih. Ah. Selain mata enak memandang, fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya sebenarnya untuk sirkulasi udara dan dia sebagai pengganti dinding. Jadi mereka mungkin bakal sedikit untuk memasang jendela. Nah, jadi sama tembok digantikan sama ini untuk sirkulasi udaranya. Dan ini sudah terjamin insya Allah air nggak masuk karena sudah dengan motif tadi ya, motifnya yang memang untuk airnya keluar. Tapi Dan nggak angin masuk. Bisa masuk ya, keluar masuk Angin anginnya. bisa Sirkulasi masuk. udaranya. Tapi air kalau misalkan hujan tuh dia Nggak masuk, iya betul. Kameranya yang ikut masuk. Atau kameranya aja ikut, kameramennya di sini. Diri sendiri. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nyalain lampu. Udah. Udah. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam gedung ya. Dalam gedungnya. Jadi kita disambut oleh di sini tuh tempat santai juga sebenarnya. Tempat santai, mungkin tempat untuk diskusi gitu sebelum masuk ke dalam kelas atau proses belajar atau proses perkuliahan. Jadi di sini juga ada kayak kursi di depan, cuman bedanya ini meja. Ini bagus lagi kalau seandainya dikasih kursi duduk yang kayak di kursi bar gitu kan. Ini untuk memandang ke arah luar, teman-teman. Memang arsiteknya atau yang ngedesain terhadap tampilan bangunan ini dari Surabaya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke review ke dalam lagi yuk. Nah, itu ada tangga menuju ke lantai 2, lantai 3 sebenarnya, cuman masih berbentuk dak ya. Rencananya nanti mungkin mau dibangun lantai ketiga, 3 lantai untuk ruang pertemuan. Maksudnya ballroom mungkin ya, ballroom atau aula kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini plafonnya menggunakan 2 jenis plafon, satu menggunakan material gipsum yang saat ini yang ada, ya. Yang kedua itu menggunakan jenis akustik namanya, tuh lihat tuh, akustik. Tapi jenis akustiknya ini namanya sopran. Ya, akustik tuh macam-macam tuh modelnya juga. Nah, tapi ini jenisnya sopran. Jadi bolong-bolongannya agak besar gitu, dan kanan kirinya dia tidak bolong ya. Nah, ini ada 8 kelas yang kita buat di sini, 8 kelas. Jadi kalau di bawah itu khusus untuk lab. Tadi kita lihat di bawahnya, tapi ini di lantai 2 ini untuk kelas, memang untuk kelas sih. Ya, Pit ya. Ya. Nah, classroom. terus pintu ini bahannya apa, Mas Pit? Pintu ini kita dari bahan HPL triplek yang di finishing menggunakan HPL sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, ini ketebalannya mungkin 8 cm, 9 cm.
untuk khusus apa? Setiap HPL-an. Kunci ya. Dikunci gitu. Nah, terus di sini juga kita teman-teman keramiknya dikasih motif. Coba teman-teman bisa lihat. Kameramen ambil. Nah, itu kan beda warna ya. Beda warna dibikin motif seperti ini karena memang udah dari desain di awalnya udah memang bermotif. Keramik ini ukuran 60-60 granit sebenarnya. Ini granit bahannya. Ya, Yang dop anti slip yang kasar ya. kasar. Nah, kalau mau spill dalam ruangannya seperti ini sih bisa dilewat kaca aja. Nah, tuh ukuran ruangan ini kurang lebih sekitar 6,5 kali, saya lupa juga nih. 6 meteran. Gitu. Dan setiap gedung itu wajib ya ada menggunakan smoke detector. Ya. Ini smoke detector nih untuk gedung-gedung bertingkat untuk menandakan kalau misalnya ada asap atau ada kobaran api. Jadi bisa meminimalis atau memberikan memberikan pemberitahuan dan peringatan bahwa ada api atau ada asap yang ada di dalam gedung ini. Dan jangan lupa setiap gedung tuh harus menggunakan APAR. APR atau APAR. Yuk kita lanjut. WC perempuan dan laki-laki. Si perempuan dan laki-laki. WC-nya di sini. WC-nya di kanan sini. kiri. Ini pantry dalamnya. Dalamnya pantry. Oh, ini toiletnya. Ya, ini toilet. Oh, ini gambarnya si cewek. Ini gambar perempuan, ini gambar laki-laki untuk menuju ke sana kanan kiri. Nah, itu WC perempuannya. Jadi memang ya warnanya satu oranye, satunya biru. Memang dari desain dari awalnya ya, dari perencananya ya. Minta warna seperti ini. Tuh. Iya, betul. Sip. Ya, jadi ini WC-nya di lantai 2. Mau nyet-spill ke atas tapi takutnya cuacanya lagi panas banget, trik-triknya, terus angin agak kencang di atas, jadi lebih berbahaya. Dak. Yuk kita turun ke bawah. Kita lihat lab. Jadi posisinya itu hanya membedakan kalau di lab itu penggabungan 2 kelas dijadikan 1, teman-teman. Ya, betul. Mas Hafid ya. 2 kelas yang kita di atas kelas itu ada 8, untuk di bawah jadinya 4 ruangan. 4 ruangan. Untuk lab komputer. Ya. Karena ini gedung teknologi. Teman-teman, nah sebelum kita masuk ke sana, kita kesini dulu. Keluar, nah di sini itu ada jalan, namanya RAM ya. Istilahnya namanya RAM untuk penyandang disabilitas, karena di sana itu kan lebih ke anak tangga ya. Gitu. Kalau di sini kan siapa tahu ada kursi roda atau apa, jadi lewat jalur ini, lewat sini, dan jalur evakuasinya juga ada beberapa karena tidak boleh di dalam gedung tidak ada jalur evakuasi, harus dan wajib seperti itu. Nah itu teman-teman, satu lagi nih, salah satu pekerjaan kita juga tuh, di sana ada lapangan voli. Nah lapangan voli itu kita buat sambil proses perjalanan pekerjaan ini juga nih. Di sana buat teman-teman mahasiswa atau mungkin dosen-dosen yang ingin berolahraga di sore hari bermain voli. Nah di situ tuh itu kita juga yang buat tuh.
Itu nih lebih tepatnya Mas Hafid nih yang buat. Wah. Wah. Nah di bawah situ juga ada, ini ada gudang ya. Nanti setiap tangga kan tadi kita lihat, kita masuk tadi paling depan sana ya. Ini kan posisi belakang, kanan tangganya ada kanan dan kiri. Di setiap tangga tuh ada gudang di bawahnya. Memang di perencanaan memang seperti itu. Nah, enaknya pelafon akustik itu bisa dibuka seperti ini. Jadi nggak perlu ngancurin, kalau beda ya kalau sama gipsum. Kalau gipsum kan kita harus ngancurin tuh, ngebolongin. Kalau ini enggak, tinggal angkat aja, tinggal dorong, angkat, kelihatan tuh di atas. Jadi kalau untuk perbaikan atau maintenance pipa atau kabel listrik itu lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Seperti itu. Nah, ini di bawah yang peruntukannya ada 4 ruangan. Laboratorium komputer. Memang dari desain di awal itu tidak seperti di atas ya. Di atas kan disekat hampir setiap kolom, jadi kan satu ruangan. Kalau ini enggak, dua ruangan dijadikan satu los, makanya agak cukup besar. Coba kameramen ambil fotonya, videonya, sorry. Oh, jadi lebih luas dan lebih besar dalam. Dan bangunan ini cukup cukup rumit karena dari bentuk arsitekturalnya itu tidak lurus ya, berzigzag-zigzag. Nah ini memakan waktu lebih lama daripada yang hanya sekedar dinding lurus ke sana gitu. Karena finishingnya nih yang agak cukup memakan waktu. Tuh teman-teman. Nah, 3 ya. Nah, jadi di sini ada 4 kelas ya teman-teman. Kita sambil jalan keluar nih. Jadi gedung ini sudah dipakai mahasiswa, sudah digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Nah, itu di bawah gedung rooftop. Tadi kan rooftop tuh di atas tuh. Ini di bawahnya nih. Jadi ada beberapa tangga, ada 3 tangga ya. Tangga yang tadi itu ada 2 di sini. Ini tangga yang ketiga. Kita keluar karena di sini ada kanopi juga kayak di atas, cuman bedanya ini lebih kecil. Kalau di atas tadi kan ada 6 ya, ada 6 pilar atau 6 kolom. Nah ini hanya 4, ada 2. Yang hitamnya 2, yang di atas yang hitamnya ada 6. Nah ini tampak sampingnya juga sama. Kalau teman-teman bisa lihat tuh kamera, mungkin tidak kelihatan, bisa kelihatan laut sini. Nih berzigzag dia. Nah berzigzag tampilannya. Iya, zigzag tuh untuk tampilannya. Dia bibirnya nggak rata. Berundak-undak. Iya, berzigzag. Oke. Ya, nah jadi teman-teman juga perlu tahu ada kemarin kita ada podcast. Pada saat podcast itu kita bahas soal bangunan di atas tanah rawa. Ini salah satunya yang kita bangun di atas tanah rawa. Memang seperti yang saya bicarakan bahwa pondasi di atas rawa itu ada 2 jenis. Sebenarnya bukan 2 jenis sih, bisa macam-macam. Jadi kebetulan yang kita pakai di sini adalah mini pile untuk pondasi bawahnya. Karena bangunan ini dengan struktur sebesar ini, itu dengan luasan juga seluas ini, harus menggunakan mini pile ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan galam, kita menggunakan mini pile dengan ukuran kemarin kalau nggak salah 25 kali 25 dengan footplat cukup besar. Ini footplatnya ada yang sampai 2,5 meter
sampai 2,5 meter sini. Nah, jadi ya cukup ribet bangunan ini, cukup ribet. Dan kembali lagi di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, memang kalau untuk bangunan sebesar ini mungkin memakan biaya cukup besar ya teman-teman ya. Ya. Beda kalau misalnya bangunan yang di tanah keras atau di tanah berbatu, mungkin bisa sedikit lebih murah dan bisa lebih cepat gitu. Kalau bisa kan, kalau teman bisa lihat sendiri nih, air semua ini, air sampai di bawah. Tadi yang di belakang juga kan kelihatan tuh bahwa di bawahnya tuh air semua di Banjarmasin sampai ke ini. Kebetulan masuknya Barito Koala ya, masuk ke Barito Koala itu tanahnya berawa. Dan air di sini zat asamnya cukup tinggi, jadi apabila misalnya berhubungan dengan besi itu cepat sekali berkarat. Makanya nih badan kami juga pun ikut berkarat. gampang berkarat, gampang belang-belang dan berkarat. Kemarin kan di podcast kita yang sebelumnya itu ada pertanyaan dari teman-teman bahwa lebih enak atau lebih nyaman juga membangun di Banjarbaru kan. Sebenarnya di Banjarbaru tanah yang lebih keras atau tanah berbatu dengan di Banjarmasin itu sama aja sih bicara nyaman atau tidak nyamannya itu. Jadi bukan berarti itu menjadi halangan atau menjadi sebuah hambatan pembangunan di dua jenis tanah yang berbeda. Buktinya ya kita pun berhasil untuk membangun bangunan sebesar ini seperti itu dengan hasil yang alhamdulillah owner pun cukup puas sekali terhadap kami itu dengan hasil yang lumayan bagus seperti itu. Dan menurut owner pun sangat bagus daripada bangunan yang sebelahnya ya, kayak gitu. Dan sebenarnya masalahnya itu bukan nyaman atau tidak nyamannya, susah atau tidak susahnya, semua kembali ke biaya. Kembali ke biaya, asalkan teman-teman punya dana atau uang yang cukup untuk membangun, mau bentuk apapun, mau sesulit apapun jenis konstruksinya, insya Allah kami siap dan pasti bisa. Kita kembali lagi lah soal uang, memang terkait hanya masalah waktu bangunan. Jadi memang di Tanah Rawa lebih panjang sedikit, tapi segala sesuatunya semua bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan dengan baik gitu teman-teman, ya kan? Oke. Nah itu teman-teman, tadi kita udah selesai ya review hasil pekerjaan kita pembangunan gedung teknologi Politeknik Hasnur di Barito Koala, sampingnya Banjarmasin. Nah bersebelahan aja sih. Alhamdulillah. Dan itu tadi kita membangun gedung tersebut memakan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Dengan bangunan seluas itu kan, dan kita berhasil ngebangun di atas Tanah Rawa. Nah teman-teman, jadi jangan berkecil hati atau jangan merasa bahwa apakah bisa. Semua pasti bisa, mau jenis bangunan apapun jenis konstruksinya, insya Allah kami PS Group siap untuk ngebangun bangunan yang teman-teman inginkan. Itu mau rumah, villa, gedung seperti yang tadi, apapun bentuk konstruksinya, ruko, toko, insya Allah semua kami bisa.
tergantung dari dana teman-teman aja lagi, siap atau tidaknya ya. Jadi jangan lupa share, like, comment, and subscribe-nya PS Group Construction, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami PS Group_construction. Nanti kami cantumkan di video di bawah ini ya. Tuh. Kalau untuk nomor teleponnya admin yang bisa dihubungi, jangan lupa nanti kami cantumkan juga di video ini, atau bisa dicatat 0857 5275 4860. Kalau mau dibilang 24 jam pasti masuk. Yang dibalasnya kami pada saat kami sudah bangun. Ya, ingat teman-teman. Oke, sekian dari saya video kita nge-review bangunan di Politeknik Hasnur. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Salam konstruksi, bye bye.